Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ibunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana cara melaksanakan salat subuh. Dan kita tidak tahu harus melakukan apa pada saat kita terbangun dari tidur kita. Oleh sebab itu, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita dikenal sama baginda Rasulullah, agar terdapat cinta di dalam jiwa kita dalam melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah subuh yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyambung tentang dosa besar dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi, di mana beliau menjelaskan sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat itu adalah orang-orang yang lalai mengingat Allah, itu adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Di sini pada ayat 9 ini dalam surat Al-Munafiqun beliau menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah engkau membinasakan harta, janganlah engkau membinasakan hartamu, wala auladukum, dan jangan pula dikarenakan anak-anakmu, sehingga apa? An dzikrillah. Kata-kata dzikrillah di sini para ulama mengatakan dengan salat. Apa yang membuat kita itu lalai untuk mengerjakan salat? Terlebih ini yang harus dirunungi oleh seorang anak. Terlebih pada saat seorang ibu mempunyai anak, anaknya masih bayi. Terkadang dia mau bangun salat, tapi anaknya merengek, anaknya menangis. Sehingga apa? Sehingga pada saat seorang ibu itu ingin melaksanakan katakanlah salat 5 waktu, dikarenakan anaknya itu membuat seorang ibu tersebut dia bisa lambat salatnya. Maka ini yang harus dirungi oleh seorang anak. Jangan sampai pada saat ibunya sudah tua, ayahnya sudah tua,
Mereka disibukkan lagi untuk menjaga anak kita. Mereka disibukkan lagi untuk menjaga cucunya. Sudahlah cukup. Sudahlah cukup, dia tidak maksimal beribadah kepada Allah pada saat kita kecil, pada saat kita baik. Jangan sampai pada saat mereka sudah tua pun kita menyibukkan mereka sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa mengingat Allah secara maksimal. Para mufassirin di sini mengatakan apa? Bahwasanya an-dzikrillah ini adalah ada dua hal yang membuat seseorang itu lalai untuk salat. Yang pertama itu adalah harta, dan yang kedua itu adalah anak. Maka ada sebuah tradisi bagi para bisnismen yang ada di Timur Tengah. Mereka pada saat bekerja, mereka itu yang mempunyai keimanan. Pada saat mereka bekerja, begitu mereka mendengarkan suara azan, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan semua bisnisnya. Saya punya teman namanya Tariq. Dia seorang bisnismen, kontraktor yang membuat building, yang membuat imarah. Imarah itu gedung yang bertingkat, puluhan tingkat. Suatu hari dia datang klaim untuk membeli imarah tersebut, untuk membeli gedung. Datang orang membeli gedung, sedang negosiasi harga, terdengar suara azan zuhur. Apa yang dia katakan kepada orang yang mau membeli satu gedung tersebut? Pak, mohon maaf, saya izin 15 menit saja, saya mau salat. Karena yang mau beli gedung ini orangnya tidak ada namanya pengetahuan agama yang bagus. Dia katakan, kenapa Anda mau meninggalkan saya mau beli gedung? Saya mau kasih duit untuk Anda mau meninggalkan saya? Negosiasi kita belum selesai. Enggak apa-apa Pak, berarti belum rezeki saya. Karena panggilan dari Allah itu jauh lebih penting daripada negosiasi kita. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan kliennya dan meminta maaf. Kalau bapakmu tunggu silahkan. Kalau mau bapakmu salat sama saya, ayo sama-sama kita salat ke masjid. Seperti itu. Akhirnya apa? Dengan kesal si orang tersebut mengatakan, ya udah batal. Transaksi kita batal. Tidak apa-apa, Pak. Dia pergi salat. Dan dia punya kebiasaan. Punya kebiasaan apa? Kalau di sana para bisnismen itu punya kebiasaan. Karena di sana liburnya hari Jumat, maka mereka itu ngambil cutinya di Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu itu mereka cuti. Dia kemana? 3 hari tersebut dia biasa iktikaf di masjid. Dimatikan HP-nya, dia duduk iktikaf, fokus. Ini yang tidak kita dapati di kontraktor kita, di bisnismen kita. Kalau tidak percaya nanti Bapak Ibu jamaah yang pergi umrah ataupun haji, perhatikan Masjidil Haram. Ya, perhatikan Masjidil Haram, khususnya Masjid Nabawi. Hari Jumat, kalau misalnya kita berdiri di samping Raudhah itu, salat di samping Raudhah, itu orang-orang yang sangat-sangat najis, pakaiannya klimis, orangnya ganteng. Karena kami dulu mahasiswa kan cabak, ya, selain suka nanya-nanya. Saya tanyain, Bapak dari mana? Dari Madinah. Maksudnya, ngapain kemari? Saya iktikaf katanya. Apa pekerjaannya? Kontraktor katanya. Mereka kontraktornya iktikaf setiap Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang diberikan amanah harta oleh Allah di Timur Tengah. Beda sama, mohon maaf, misalnya perilaku pebisnis di tempat kita. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita upayakan. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan kita, ya. La tulhikum amwalukum. Jangan sampai hartamu itu membuat kamu itu lupa, lalai untuk mengingat Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, bahwasanya begitu lagi sedang bersenda gurau, begitu azan, seakan-akan tidak ada terjadi apapun antara beliau dengan Rasulullah, meninggalkan istrinya begitu saja. Ini yang harus kita praktekkan. Jangan sampai keluarga, anak itu membuat kita itu jauh dari Allah. Maka ada hal yang memang kita harus komitmenkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Khususnya bagi para ayah yang baru punya anak
apalagi anaknya sudah penantian yang sekian lama. Jangan sampai dengan gara-gara karena anak tersebut kita itu lalai. Ada salah satu jamaah saya, dia itu meningkatkan aktivitas keimanannya kepada Allah dengan bertambahnya jumlah anaknya. Dia katakan, begitu dia punya anak satu, dia sembahyang duha cuma 2 rakaat. Begitu dia dikasih 2, 4 rakaat, 3, 6 rakaat, 4, 8 rakaat. Saya ingatin, itu alhamdulillah diberikan anak seperti itu. Jangan rencana mau tambah istri lagi, dapat 4 lagi ya. Istilahnya biar tambah banyak rakaat duhanya, tambah istri, tambah anak maksudnya. Jangan ada alasan seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada selanjutnya Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-shalah fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan amal pertama sekali yang akan dihisab nanti oleh Allah di hari akhirat itu adalah salat. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya fa in saluhat faqad aflaha. Apabila benar salatnya, maka ya, dia itu selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila salatnya itu tidak benar, maka dia itu telah sungguh gagal dan rugi. Ini yang harus kita perbaiki di dalam salat kita. Mari sama-sama kita perbaiki salat kita. Ya. Apa yang harus kita perbaiki? Pertama sekali kita harus sadar tentang apa yang sedang kita lakukan. Ini yang harus kita perbaiki. Kalau seandainya kita tidak sadar apa yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah merasakan kekhusyukan di dalam salat. Contoh misalnya, pernahkah kita mengetahui apa yang kita baca? Ini yang harus kita perbaiki salat kita. Kenapa? Kalau benar salat, maka sukses. Kalau tidak benar salat, maka kita akan rugi. Sedih sekali. Setiap hari puluhan tahun dia jungkir balik melakukan salat, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan dia tidak paham apa yang dia baca. Maka ini yang harus kita perbaiki kualitas salat kita. Kenapa dulu saya susah sekali, masih salat, masih sering melakukan kemaksiatan ya. Contoh yang paling gampang, salat, begitu kita keluar hilang sendal kita ya. Kenapa? Karena ada orang yang praktek, begitu salat ambil yang baik, buang yang buruk. Dia pakai sendal yang buruk, dia bawa ke masjid, ditengoknya sendal yang bagus, dia ambilnya. Inilah yang dipraktek, hal-hal yang tidak benar. Sehingga apa? Salat itu sebenarnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Dikarenakan apa? Kalau benar seseorang itu melakukan salat, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka dia tidak akan pernah melakukan kriminalitas. Kenapa? Karena dia selalu dalam proses pengawasan dari Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana antara salat dengan salat kafaratun bain. Itu menghapuskan segala dosa. Maka pada saat ada di antara saudara kita yang meninggal dunia dan dia melaksanakan salat, katakanlah kepada mereka tersebut adalah ahli syurga. Nah, itu ungkapan baik yang harus kita ungkapkan kepada saudara kita. Katakanlah misalnya ada di antara kita yang meninggal nanti setelah pulang ini meninggal. Jam berapa dia meninggal? Jam 10. Katakan kepada dia adalah ahli syurga. Kenapa? Karena antara salat dengan salat itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Jangan jadi panitia surga ya, panitia neraka mengklaim, oh nggak betul, dia dulu pernah seperti ini, oh dia dulu pernah seperti itu. Jangan pernah menilai orang, jangan pernah menghakimi orang dengan hal-hal yang buruk. Tapi yakinilah bahwasanya siapapun yang melakukan kebaikan ya, dia adalah orang yang dijamin surga oleh Allah, terlebih orang-orang yang melakukan salat. Imam Az-Zahabi mengatakan innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hadis bahwasanya innal ahda alladzi bainana wa bainahum, sesungguhnya ikatan pembeda antara kita dengan mereka. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yaitu as-salah. Ini agak kejam kalau seandainya kita ungkapkan kepada saudara-saudara kita yang enggak mau salat. Apa bedanya kita sama orang Yahudi? Ya salat. Menandakan apa? Kalau dia tidak salat, Yahudi. Ya. Kalau dia tidak salat, Nasrani. Cuma kalau kita bilang seperti itu, hei, kau Yahudi, kau Nasrani, marah orang. Tapi kalau dia nggak salat, nggak apa-apa. Ini yang paling bahaya. Sehingga ada salah seorang teman saya dari Nigeria, dia menasihati teman dari Indonesia. Dia nasihati, salat kamu. Salat kamu, ya, jangan lalaikan salat. Dia bilang, sampai dia katakan hadis ini, dan saya teringat sekali, Abdullah namanya, orang Nigeria. Apa yang membedakan kita sama orang-orang Yahudi dan Nasrani? Yaitu cuma salat. Dan hebatnya kita beribadah kita itu tidak mesti di rumah ibadah. Beda sama mereka. Mereka beribadahnya itu harus di tempat ibadah. Orang-orang Yahudi harus pergi ke sinagog, tempat rumah ibadah orang Yahudi. Tidak diterima ibadahnya kecuali di sana. Ya, beda sama kita. Kita bisa melakukan ibadah kapan saja, di mana saja. Dan salat begitu juga, boleh di masjid, boleh di musalla, ya, boleh di menasah, boleh di surau. Yang penting salatnya berjamaah. Begitu datang waktu langsung salat. Karena kita tidak tahu umur kita itu berapa detik lagi setelah ini. Selanjutnya Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Batas seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka ini merupakan tugas utama kita bagi seorang orang tua untuk mendidik anaknya dengan tegas, dengan serius, dengan baik tentang salat. Jangan pernah remehkan hal ini, Bu. Jangan pernah remehkan hal ini, Bapak. Maka bersyukurlah jika engkau seorang ayah telah membimbing anakmu, telah mengajak anakmu mulai dari kecil, anak laki-lakimu, itu engkau bawa ke masjid. Bersyukurlah, berbahagialah. Karena apa? Karena engkau telah memberikan sebuah penjelasan kepada generasi, kepada zuriatmu, apa yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang membedakan antara seorang hamba mukmin dengan orang kafir itu adalah orang yang meninggalkan salat. Man fatatuhu shalatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat asar, terhapuslah amalnya. Ini merupakan hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana dahsyatnya salat asar. Kenapa? Dikarenakan pada saat asar tersebut merupakan sip-sipannya malaikat, sama seperti sip-sipannya malaikat di subuh ini. Bahwasanya salat ini adalah masyhuda, disaksikan. Salat subuh ini disaksikan oleh dua malaikat penjaga amal kita. Ada malaikat malam, ada malaikat yang tadi sore mulai bertugas menjaga semua amal dan mencatat amal kita. Maka pada saat subuh ini ada sip malaikat pagi yang akan mencatat amal kita sampai dengan asar. Maka ini merupakan sebuah refleksi kepada kita semuanya, dan ini paling banyak yang terjadi. Kenapa? Begitu asar itu pasti sedang sibuk-sibuknya, pasti sedang sibuk-sibuknya, alah sedikit lagi, terlupa. Apalagi kita punya kebiasaan olahraga. Untuk olahraga begitu upaya yang dilakukan, sehingga apa? Sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. Tapi untuk salat bisa lupa. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis, man taraka shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, ya, secara sengaja, maka sungguh dia telah lepas dari jaminan Allah. Kenapa tidak?
Kita dalam kehidupan kita ini selalu dalam pantauan Allah. Jalan kita, gerak-gerik kita, maka kita selalu dalam pantauan Allah, selalu dalam genggaman Allah, selalu dalam lindungan Allah. Kenapa kita berani untuk meninggalkan Allah? Ini menjadi pertanyaan yang memang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Bagaimana mungkin kita berjalan di atas muka bumi ini itu tanpa ada pengawasan dari Allah, tanpa ada perlindungan dari Allah? Maka salat itu menjadi sebuah jaminan bagi seorang hamba untuk selalu diproteksi oleh Allah, untuk selalu dinaungi oleh Allah, untuk selalu kita menyampaikan, ya Allah, jaga diriku, lindungilah diriku, di bawah lindungan-Mu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Maka pada saat seseorang tidak melakukan salat, maka dia telah keluar dari perlindungan Allah. Pernahkah kita berjalan, pada saat kita berjalan tiba-tiba kita kepleset? Ya, kepleset. Itu di dalam out of control namanya. Keluar dari kontrol. Tidak ada angin, tidak ada apapun, tiba-tiba terjatuh kita. Itu seandainya tidak ada dalam pengawasan Allah. Maka bahaya sekali. Bahaya sekali, resikonya tinggi sekali apabila seseorang itu tidak di dalam. Terlebih ada orang-orang yang memang kehidupannya itu di jalan. Katakanlah misalnya dia sebagai driver, dia tidak mau melakukan salat. Coba bayangkan, dia mencari rezeki sepanjang jalan di muka bumi Allah ini, tapi dia tidak mau melakukan salat. Dia hanya memberhentikan busnya, mobilnya, hanya untuk ayo salat. Dia tidak mau salat. Miris. Dan saya pernah menyatakan kepada salah seorang supir bus, pada saat dia suruh salat seperti itu, ya, saya bilang, Bapak orang yang paling banyak membuat orang berpahala. Kenapa? Ditanya sama saya. Karena Bapak telah mengantarkan orang-orang ke kampung halamannya, berjumpa dengan keluarganya, ketemu sama orang-orang yang dicintainya. Tapi jauh lebih banyak pahala Bapak lagi kalau seandainya Bapak mau salat. Baru dia tercengang, tercengang. Oh gitu ya? Iya, karena apa? Karena itu merupakan tanggung jawab dan tugas kita. Siapa yang bisa menjamin kalau mobil kita tidak tersenggol? Siapa yang bisa menjamin kalau seandainya kita tidak menabrak orang lain? Kalau tidak di dalam lindungan Allah. Begitu kita tidak melakukan salat, kita keluar dari lindungan Allah. Kita tidak ada dalam pantauan Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kanat lahu nur. Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan bercahaya. Wa burhan wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan mempunyai bukti. Wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan diberikan keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak ada cahaya, tidak ada bukti, dan dia tidak akan selamat hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'al Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi ibnu Khalaf. Coba bayangkan, siapa saja yang akan menemani Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay ibnu Khalaf, yaitu orang-orang yang tidak melakukan salat. Selamat ya, orang-orang yang akan menemani Fir'aun, Qarun, Haman ya, dan Ubay ibnu Khalaf, ini adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Mau enggak jadi temannya Fir'aun? Maka bilanglah, nasihatilah orang-orang yang dicintai. Untuk apa? Untuk tidak menjadi sahabatnya Fir'aun. Nasihatilah orang-orang yang kita cintai tersebut agar apa? Agar dia tidak menjadi sahabatnya Haman. Nasihatilah orang-orang yang kita cintai tersebut agar dia tidak membersamai Qarun. Dan nasihatilah orang-orang yang kita cintai tersebut agar mereka tidak bersama Ubay bin Khalaf. Ini adalah balasan kepada siapapun yang meninggalkan salat. Mereka akan menjadi sahabat, mereka akan menjadi pendamping
orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Apakah kita mau? Fir'aun itu dalam majelis ilmu ini kita sudah sampaikan. Pada saat dia mau bersyahadah di menjelang akhir hayatnya, apa yang dia katakan? Imam At-Tabari itu menjelaskan bahwasanya datang malaikat disumpal mulutnya dengan tanah. Tanah di dalam landasan air Laut Merah tersebut diambil oleh malaikat lalu disumpal mulutnya. Benar. Maurice bin Bouquet, salah seorang ilmuwan Prancis, itu menemukan ternyata mulut Fir'aun itu berpasir. Coba bayangkan, ini bukan main-main. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, ini adalah sebagai bukti Allah dan Rasul cinta sama kita yang tidak pernah hidup bersama dengan Rasulullah. Agar apa? Agar hidup kita ini lurus. Agar apa? Agar hidup kita ini sejahtera. Agar apa? Agar hidup kita ini sukses di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka apa yang harus kita tunggu pada saat hari ini? Kita mengetahui bahwasanya dahsyat sekali orang-orang yang meninggalkan salat tersebut. Dahsyat sekali dosanya, dan itu termasuk di dalam dosa besar. Maka ajaklah saudaranya, ajaklah suaminya, ajaklah istrinya, untuk apa? Ajaklah anaknya untuk tidak meninggalkan salat. Ajaklah. Maka kalau seandainya ini bukan perkara yang serius, Rasul itu tidak pernah menyuruh seorang ayah untuk memukul anaknya di umur 7 tahun. Tidak akan pernah dilakukan seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa menjaga salat tersebut dan kita terhindar dari dosa besar yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.